Di sudut-sudut kota besar hingga ke pelosok desa, narasi tentang kesuksesan seringkali dibungkus dalam retorika yang teramat manis. Kita tumbuh dengan cerita-cerita pahlawan modern. Orang biasa yang bermodal nekat dan kerja keras, lalu bangun pukul 4 pagi setiap hari, menabung setiap rupiah, dan akhirnya menggenggam dunia. Realitas di lapangan seringkali memperlihatkan tabir yang kontradiktif dan menyayat hati. Jutaan orang membanting tulang hingga telapak tangan mereka kasar, mengorbankan waktu tidur, terus belajar dan mengupgrade diri. Namun takdir finansial mereka tetap tertahan di bawah garis kesulitan. Mereka bukan orang malas, bukan pula orang bodoh. Mereka adalah para pekerja keras yang menjalankan semua petunjuk dalam buku panduan sukses. Namun pintu keberuntungan tak kunjung terbuka bagi mereka. Narasi asal kerja keras pasti sukses bukan sekadar kenaifan, melainkan sebuah kebohongan sistemik. Dampak psikologis dari doktrin ini sangat destruktif. Ketika seseorang yang telah mengorbankan seluruh hidupnya tetap menemui kegagalan finansial, narasi meritokrasi tidak memberinya ruang untuk berlindung pada fakta bahwa variabel duniawi sangat kompleks. Sebaliknya, narasi ini memaksa mereka menyimpulkan satu hal. Saya gagal karena saya kurang keras bekerja, kurang pintar, atau kurang beriman. Hal ini memicu gelombang penyalahan diri sendiri yang masif, krisis eksistensial, hingga depresi berat. Manusia tidak hanya dihantam oleh kemiskinan materi, tetapi juga dihancurkan oleh rasa bersalah atas kegagalan yang sebagian besar berada di luar kendali mereka. Kesuksesan finansial, gelar duniawi, dan kenyamanan hidup tidak pernah dijanjikan atau dijamin oleh proses usaha manusia. Usaha, atau yang dalam bahasa spiritual disebut sebagai ikhtiar, memiliki dimensi yang jauh lebih mulia daripada sekadar alat tukar ekonomi. Ikhtiar bukanlah rem untuk mengubah takdir luar, melainkan pahat untuk membentuk siapa diri kita sebelum ajal tiba. Kerja keras, pencarian ilmu, dan rakaat solat bukanlah mata uang untuk membeli dunia, melainkan tungku pembakaran untuk menempa jiwa manusia agar layak menghadap Sang Pencipta. Secara ilmiah, dominasi variabel acak dalam pencapaian hidup telah dibuktikan secara matematis. Pada tahun 2018, 3 peneliti dari Universitas Catania, Italia, Alessandro Pluchino, Alessio Biondo, dan Andrea Rapisarda, meraih hadiah Ig Nobel bidang ekonomi atas penelitian simulasi komputer bertajuk Talent versus Luck, The Role of Randomness in Success and Failure. Studi ini membuat simulasi kehidupan 40 tahun dengan memasukkan ribuan agen yang memiliki tingkat bakat, kecerdasan, dan kerja keras yang terdistribusi secara normal atau kurva Gauss. Hasil dari model agen ini sangat mengejutkan namun rasional. Orang-orang yang berakhir di puncak kekayaan dan kesuksesan bukanlah orang yang paling berbakat atau paling keras bekerja. Individu yang paling sukses secara finansial adalah mereka yang memiliki tingkat kemampuan rata-rata, namun beruntung ditempatkan dalam rentetan peristiwa positif secara acak. Bakat dan usaha keras hanyalah syarat ambang batas atau prasyarat dasar. Tetapi variabel penentu utama kesuksesan puncak adalah keberuntungan murni, yakni berada di waktu dan tempat yang tepat. Sebagaimana diulas dalam analisis riset seleksi astronot NASA, yang diangkat oleh Derek Muller melalui saluran Veritasium. Ketika ribuan kandidat mendaftar untuk menjadi astronot, tahap penyaringan awal secara efektif mengeliminasi mereka yang tidak memenuhi syarat fisik, kecerdasan, atau pengalaman. Hasilnya, 100 kandidat teratas yang tersisa pada tahap akhir adalah manusia-manusia yang sama-sama jenius, sama-sama bugar, dan sama-sama bekerja keras secara luar biasa. Pada titik ini skor kualifikasi mereka hampir identik, misalnya 99,5%. Dalam situasi di mana variabel internal seperti kerja keras dan bakat sudah setara di antara para finalis, faktor pembeda yang menentukan 1 hingga 5 calon terpilih adalah variabel acak di luar kendali mereka. Misalnya mood penguji, penyesuaian latar belakang teknis yang mendadak dibutuhkan, atau ketiadaan gangguan tak terduga pada hari tes. Ketika semua orang sudah bekerja maksimal, keberuntungan mengambil alih sebagian besar penentuan hasil akhir. Sudut pandang Islam membongkar hakikat rezeki dan takdir. Dalam pandangan Islam, hubungan antara usaha manusia, rezeki, dan batas usia atau ajal diatur dalam ketetapan teologis yang sangat tegas. Ajal manusia ditentukan oleh batas waktu atau ketetapan terikat, bukan oleh kuantitas fisik materi. Batas waktu, Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sedikit pun. Kematian tidak datang karena seseorang kehabisan makanan di piringnya, melainkan karena jam pasir eksistensinya di dunia telah habis, sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan rezeki, Quran Surat Hud ayat 6. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Keseimbangan sosial, Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain, beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rezeki materi seperti kekayaan, properti, dan status telah dipatok dan didistribusikan dalam cetak biru alam semesta untuk menjaga struktur dan interaksi sosial manusia. Jika semua manusia dijadikan kaya raya secara materi, roda kehidupan duniawi yang membutuhkan peran beraneka ragam tidak akan berjalan.
Kesalahan fatal dalam spiritualitas modern adalah menjadikan ibadah dan usaha sebagai alat transaksi dengan Tuhan. Banyak orang berpikir, saya sudah bekerja 14 jam sehari, saya sudah menuntut ilmu tinggi-tinggi, dan saya sudah sholat duha serta tahajud setiap hari, maka Tuhan wajib memberikan saya kekayaan. Ini adalah logika spiritual yang keliru. Ikhtiar atau usaha keras dan ibadah adalah kewajiban kita sebagai hamba untuk membuktikan ketaatan dan ketundukan di muka bumi. Rezeki dan hasil adalah hak prerogatif Allah sebagai Tuhan atau Rabb. Mencampuradukan kedua hal ini membuat manusia memosisikan Tuhan seolah-olah sebagai mitra bisnis yang bisa didikte oleh amal perbuatan manusia. Ketika hasil tidak sesuai ekspektasi, orang yang berprasangka buruk akan merasa dikhianati oleh Tuhannya. Padahal logika awalnya yang sudah salah. Mengapa Allah menahan dunia dari hambanya? Dalam mahakaryanya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa penahanan atau man'a rezeki materi oleh Allah seringkali merupakan bentuk kasih sayang dan pemeliharaan tertingginya. Manusia seringkali hanya melihat permukaan, bahwa kaya itu berkah dan miskin itu hukuman. Namun Allah yang maha mengetahui struktur jiwa manusia memahami bahwa ada tipe-tipe jiwa yang jika diberikan kekayaan melimpah, mereka akan hancur dalam kesombongan, kesenangan semu, dan kebinasaan moral, seperti halnya Qarun yang ditenggelamkan bersama hartanya. Penahanan kekayaan bisa jadi merupakan cara Tuhan menyelamatkan jiwa hambanya, agar tetap memiliki kerendahan hati dan ketergantungan kepadanya hingga hari kematian. Jika kerja keras, ilmu, dan salat bukan jaminan untuk mendapatkan kekayaan duniawi, lalu mengapa kita tetap harus menjalankannya dengan sepenuh hati? Ketiga aktivitas ini berada di bawah hukum spiritual yang sama. Mereka adalah media pembentukan disiplin dan kepasrahan. Pilar pertama, kerja keras. Lelah fisik, keringat, dan ketahanan untuk menundukkan kemalasan jasad. Pilar kedua, mengais ilmu. Pusing mental, ketekunan, dan analisis untuk menundukkan kesombongan intelektual. Pilar ketiga, mendirikan salat. Konsistensi waktu dan penyerahan diri untuk menundukkan ego eksistensial. Lelahnya mencari nafkah, pusingnya mempelajari ilmu yang rumit, dan beratnya menjaga salat 5 waktu tepat waktu, adalah alat pembakaran untuk mengikis ego manusia. Salat seringkali direduksi menjadi ritual mekanis untuk meminta daftar keinginan duniawi. Padahal esensi salat adalah pelatihan harian untuk meruntuhkan ego atau fana, dan mencapai ketenangan batin atau tumaninah. Saat seseorang meletakkan dadanya dan menempelkan dahi yang paling mulia ke tanah dalam sujud, ia sedang menegaskan posisi aslinya, bahwa ia adalah makhluk yang kecil, lemah, dan tidak memiliki daya di hadapan semesta. Salat bukan tempat untuk mendikte Tuhan agar mengabulkan proyek duniawi kita, melainkan tempat untuk menyelaraskan kehendak kita yang kecil dengan kehendak agung Sang Pencipta. Menuntut ilmu yang direduksi hanya untuk berburu kertas ijazah, gelar akademis, atau daya tawar gaji di pasar kerja adalah pendangkalan makna. Ilmu sejati bertujuan untuk meluruskan akal, membebaskan diri dari kebodohan batin, dan memberikan kebijaksanaan atau wisdom. Orang yang berilmu sejati tidak akan mudah goncang ketika dunia menolaknya, karena ia memahami peta hakikat kehidupan. Ia tahu mana yang berada di bawah kendalinya dan mana yang di luar kendalinya. Sudut pandang filsafat eksistensial dari Albert Camus dan mitologi Sisyphus. Dalam esai filsafatnya The Myth of Sisyphus, Albert Camus mengangkat figur mitologi Yunani, Sisyphus, yang dihukum oleh para dewa untuk mendorong batu besar ke puncak gunung. Setiap kali batu itu hampir mencapai puncak, beban berat itu akan berguling kembali ke dasar. Dan Sisyphus harus turun untuk mendorongnya lagi, terus-menerus tanpa akhir dan tanpa hasil yang permanen. Camus menyimpulkan sesuatu yang sangat mendalam. Kita harus menganggap Sisyphus berbahagia. Mengapa? Karena kemenangan Sisyphus tidak terletak pada apakah batu itu berhasil bertengger di puncak gunung atau tidak. Kemenangannya terletak pada keputusannya untuk terus mendorong batu itu dengan penuh kesadaran. Perjuangan itu sendiri sudah cukup untuk mengisi hati seorang manusia. Ketika kita bekerja keras meski dunia tidak memberi kita apresiasi finansial, kita sedang menjadi Sisyphus yang menang atas ketidakpastian dunia. Para filsuf stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius membagi dunia menjadi 2 domain. Pertama, atas kendali kita atau internal, pikiran, niat, usaha, nilai moral, dan karakter kita. Kedua, luar kendali kita atau eksternal, kekayaan, reputasi, kesehatan jasad, dan hasil akhir dari usaha kita. Menurut Stoicisme, kebahagiaan dan kebaikan sejati atau virtue tidak pernah diukur dari apa yang terjadi di luar kendali kita. Jika seseorang telah bekerja dengan jujur, disiplin, dan maksimal, namun usahanya bangkrut karena krisis ekonomi global, maka secara moral dan eksistensial orang tersebut tidak gagal. Karakter luhur yang terbentuk saat ia berjuang mempertahankan integritas di tengah badai adalah pencapaian sejati yang tidak dapat dirampas oleh dunia. Konsep falah atau kesuksesan hakiki dalam Islam. Dalam adzan kita dipanggil setiap hari dengan kalimat, Hayya 'alal falah, mari menuju kesuksesan atau kemenangan. Apa itu falah? Falah bukanlah akumulasi aset di bank, jumlah properti, atau tingginya jabatan. Konsep falah
Mutasi nilai di mana rasa lelah, kesusahan, dan keringat yang dikeluarkan oleh seorang hamba yang gagal secara materi di dunia berubah menjadi penghapus dosa, jihad eksistensial, dan mata uang akhirat yang sah saat ia melangkah melintasi garis finish kematian. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa tidak ada rasa lelah, sakit, atau pusing yang menimpa seorang mukmin, melainkan menjadi penggugur dosa-dosanya. Ketika manusia mati, seluruh materi duniawi, rumah, mobil, uang, akan tertinggal di atas tanah dan menjadi milik orang lain. Satu-satunya yang ikut masuk ke dalam liang lahat adalah kualitas jiwa yang telah ditempa oleh ikhtiar dan sabar selama hidup di dunia. Manusia tidak pernah diciptakan untuk mengendalikan hasil akhir. Tugas manusia dari awal hingga akhir hanyalah mengendalikan kesetiaan terhadap proses. Kerja keras adalah cara kita menghormati tubuh dan waktu yang diberikan. Ilmu adalah cara kita memuliakan akal. Salat adalah cara kita merawat jiwa dan menundukkan ego. Ketiganya adalah instrumen penempaan internal, bukan alat penuntut hasil eksternal. Ketika kita melepaskan kemelekatan dari hasil duniawi, kita tidak lagi bisa dihancurkan oleh kegagalan, karena nilai diri kita tidak lagi tergantung pada apakah dunia bertepuk tangan atau berpaling. Sebagai rangkuman atas perjalanan pemikiran ini, mari kita lekatkan kesimpulan besar dalam sebuah penegasan hakikat. Panjangnya rakaat salatmu, luasnya ilmu dan kecerdasanmu, hingga kasarnya telapak tanganmu dalam bekerja, tidak akan pernah bisa memaksa datangnya keberuntungan duniawi, karena nasib dan materi adalah ketetapannya. Namun, seluruh lelah dari ikhtiar itu tidak akan pernah sia-sia. Sebab ia tidak dirancang untuk mengubah takdir duniamu, melainkan untuk menempa jiwamu sebelum pulang menghadapnya.